Tapi kalau lo sendiri tuh termasuk orang yang takut nggak Nan kalau nonton film Susana? Takut banget dulu. Takut. Takut 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 banget. Tapi berarti kalau konteksnya dulu orangnya masih hidup, Iya sih. masih ada, orangnya eh, masih ada aja tuh serem banget ya. Kalau nggak salah, film agak lain yang pertama itu tayang libur Lebaran bukan ya? iya Momen Iya, iya iya. momen libur deh pokoknya. iya. Makanya penontonnya bisa ngebeledak nggak tuh? Fokus pada sisi manusia Suzana yang berhadapan dengan teror santet gelap, bukan cuma sekedar sosok hantu. Ini kayak film-film luar negeri ya. Jadi nggak semuanya tentang jump scare dan juga hantu, tapi ada santet-santetan, ada emosi yang dibangun di film itu, bukan cuma kita kaget karena hantunya doang gitu global people ya. Cuman ini agak rancu memang ya. Libur lebaran dikasihnya film Suzana. Kali ini ada satu film yang bisa dibilang ini adalah film horor legendaris yang ada di Indonesia ya. Karena kalau kita ngomongin sosok yang satu ini, siapa sih yang nggak tahu sama almarhumah Suzana gitu ya. Jadi kayak cuma Suzana doang ya yang orangnya udah nggak ada, tapi sosoknya tuh kayak masih kental banget sama film horor gitu. Iya betul. Lo termasuk yang suka pasti ya, karena kan kalau operator Iya. Nanda nih Global People, dia tuh pecinta film-film zaman dulu gitu, kayak film-film Warkop, dia tuh tahu cerita-ceritanya. Kalau nanya sama Gen Z zaman sekarang misalnya Fadil, lo hafal gak atau inget gak cerita-cerita Warkop? Pasti gak tahu Enggak bahkan sih. kan? Tahu sih cuman enggak Ya udah semua. samar-samar. Samar-samar. Iya benar. Kalau Nanda nih ngikutin banget, lo banyak kan film Susana yang lo tontonan? Iya, sundel bolong, terus beranak dalam kubur. Kalau yang sate 100 itu cuma ada di satu film atau memang identik Susana tuh kalau pesen sate emang selalu ratusan? Itu aja. Oh emang identik, yang Iya. sundel bolong, Sundel bolong iya kayak. iya sundel kan? bolong. Karena dia pesen satenya itu belakangnya bolong, itu tuh Iya. yang paling gue inget scene-nya tuh. Tapi kalau lo sendiri tuh termasuk orang yang takut nggak Nan kalau nonton film Susana? Takut banget dulu. Takut. Takut banget. Tapi berarti kalau konteksnya dulu orangnya masih hidup, Iya sih. masih ada, orangnya masih ada aja tuh serem banget ya. Dan bahkan ya Global People, salah satu program di Global Radio namanya Ghost atau Global Horror Story kemarin sempat ini ya interview suaminya gitu. Dan memang gue dengar dari anak-anak Ghost ada satu ruangan yang memang diperuntukkan untuk almarhumah katanya gitu ya. Iya betul. Jadi kalau suaminya mau berinteraksi dalam tanda kutip, itu dia masuk ke ruangan itu untuk berkomunikasi dalam tanda kutip gitu. Gue jadi inget film ini deh, film Conjuring ya kalau nggak salah. Conjuring yang menceritakan tentang ada orang yang kangen banget sama sosok yang udah tiada. Terus dia tuh pengen banget berkomunikasi lagi sama orang tersebut gitu. Nah cuman paranormalnya itu bilang katanya sosok yang ngobrol sama kamu itu bukan orang yang kamu cari gitu, melainkan memang makhluk lain yang menyerupai orang yang lo pengen ajak ngobrol gitu. Nah gue tuh jadi inget ke film Conjuring itu. Cuman namanya dunia lain kan kita gak pernah tahu ya kebenarannya akan seperti apa Global People. Cuman yang pasti ngomongin film Susana sih memang di zaman sekarang apalagi filmnya udah di remake, sosok Luna Maya adalah sosok yang paling pas buat memerankan karakter Susana. Lu setuju gak? Iya sih. Luna Maya melotot takut gue. Iya, maksudnya pas banget gitu loh. Iya, mirip. Oh iya, selain Make upnya gitu kan. Ya kalau acting gak usah ditanya lah, Iya. kualitas Luna Maya gitu Global People. Jadi once dia memerankan karakter Susana ya dapat banget gitu. Nanti bakal ada lagi film Susana terbaru ya, Santet Dosa di Atas Dosa. Nah tayangnya itu bakal ada di libur lebaran. Jadi menurut gue ini adalah momentum yang tepat ya untuk film ini rilis. Karena kan libur lebaran udah pasti kita menikmati libur. Yang gak pergi-pergian keluar kota pasti bakal menikmati liburan di kotanya gitu ya, sambil cari-cari kegiatan, salah satunya ya nonton film. Ini bisa jadi rekomendasi buat kamu Global People. Dan ini film udah tayang dari 2 hari yang lalu. Jadi kalau di jadwal sih 18 Maret ya rilisnya gitu. Jadi lo tinggal cek aja di bioskop-bioskop kesayangan lo Global People. Dan film ini sekaligus jadi judul ketiga di seri Susana Modern, garapannya Soraya Intersin Film. Nah, kembalilah seorang Luna Maya ya yang memerankan sosok ikonik Susana. Dan Luna Maya ini beradu acting dengan Cliff Sangra alias suaminya Global People. Ada Reza Rahadian juga, Surya Insomnia, dan juga ada Indra Jegal. Menurut gue ini sih
penariknya ya atau Iya. peletnya. Karena seingat gue Surya Insomnia kayak jarang deh main film, Iya, iya apa kan? janjian dia apa ya? Dia produser kali ya, dia ini Enggak, nih naruh saham. kan nama Jegel ya. Heeh. Dia perannya kayak kalau di apa Susana dulu Heeh, tuh heeh, heeh. Bokir sama siapa yang bewokan gue lupa, jadi yang jadi Komedinya. komedinya Oh, gitu. emang ada. Ada. Oh, emang ada sosok dua komedian. Iya, Makanya masuklah Surya Insomnia dan juga mungkin Indra ya. Jegel. Ini mah penasaran banget, pengen nonton deh. Dan cerita yang kali ini tuh Global People berfokus pada sisi manusia Suzana yang berhadapan dengan teror santet gelap, bukan cuma sekedar sosok hantu. Ini kayak film-film luar negeri ya. Jadi nggak semuanya tentang jump scare dan juga hantu, tapi ada santet-santetan, ada emosi yang dibangun di film itu, bukan cuman kita kaget karena hantunya doang gitu Global People ya. Cuman ini agak rancu memang ya, libur lebaran dikasihnya film Suzana. Kayak kurang identik aja gitu. Kayak kita lebaran tuh misal nih kalau kita ngomongin event tahunan lain yang berhubungan dengan keagamaan, misalnya Natal. Natal tuh udah pasti identik sama filmnya Home Alone. Udah, itu kayak titik banget nggak pakai koma gitu ya. Ini lebaran, apakah mau kita identikan dengan film Susana aja nih? Meskipun kita tahu Susana nih Indonesia banget ya, kayak Iya. sosok hantu Indonesia banget. Cuman ya gue sih sebagai seorang yang penakut ya, apalagi nggak berani nonton film hantu, kayaknya agak kurang setuju kalau film hantu itu dijadikan film yang identik sama lebaran gitu. Karena kalau menurut gue apa ya, kayak emang lebaran nih kayaknya gue jarang nonton film. Menurut lo film yang identik sama lebaran apa, Nan? Oh enggak, mungkin kalau menurut gua kan karena identik puasa setan diikat. Ini jadi di pelepasan apa? Dilepasin. Dilepasin dirayain gitu sama Iya. filmnya. Bener, ibarat kayak orang ini ya ikutan maraton ya, ada garis start dilepas, nah setan-setan langsung pada keluar nih. Masuk akal juga sih. Tapi apa Nan menurut lo film yang identik sama lebaran tuh apa? Pasti komedi. Warkop gitu-gitu ya? Iya, itu udah pasti tuh Oh. warkop keluar tuh. Kalau nggak salah film agak lain yang pertama itu tayang libur lebaran bukan ya? Oh, iya, Momen, iya. Iya, iya. momen libur deh pokoknya. Iya, iya. Makanya penontonnya bisa ngebeledak nggak tuh? Sampai berapa sih yang pertama tuh? 9 juta ya? 9 juta. Iya, 9 jutaan ya? 9 juta hampir 10. Iya hampir 10 itu momen liburan juga gitu. Ya semoga sih ini film Susana bisa ngebeledak lagi ya Global People ya karena ada libur lebaran ini. Kalau Fadil apa menurut lo film yang identik sama lebaran tuh apa? Selain film Cars ya? Aduh, itu lagi Kayak- yang mau dijawab. Iya kan? Kayaknya Iya. kalau animasi itu salah satu film-film yang identik sama lebaran juga ya. Yap. Apa ya kalau misalnya lebaran itu apa ya kalau lebaran ya nggak kepikir, paling animasi sih banyak ya Animasi sih. ya, animasi iya banget sih Global People ya. Salah satu pilihan film ketika lebaran tiba gitu karena nontonnya bareng sama keluarga di momen liburan juga gitu.